Lah boleh atau tidak dulu, baru jelaskan gitu loh. Enggak boleh Bang Zuma, enggak boleh. Nggak Nggak boleh kan? menurut siapa? Menurut Anda atau menurut Yesus? Kenapa Bang Zuma? Menurut Kenapa, Anda atau menurut Bang Yesus? Zuma hanya menyatakan menurut saya. Oke, kalau Gimana menurut sih? Yesus, Bang Zuma ini gimana? Tadi loh, Bang Zuma menyatakan tadi menurut Anda saya. mengatakan Yesus itu Allah karena Benar. mengutip perkataan Yesus. Sekarang Benar. saya minta, bukan perkataan saudara. Saya kasih Oh. keringanan. Perkataan Yesus, menurut Yesus boleh nggak membunuh Tuhan? Tidak boleh Bang Zuma. Oke, bagus. Tidak boleh. Berarti tidak Tetapi boleh membunuh Yesus. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya Bang Zuma, bukan dibunuh. Dia yang menyerahkan dirinya. Ingat Bang Zuma, dia yang menyerahkan. Bang Zuma jangan ini juga. Bang Zuma harus pahami tentang penyerahan dia. Jangan Bang Zuma. Saya kutip ulang yang pertanyaannya. ini. Saya ulang pertanyaannya. Menurut Yesus boleh tidak membunuh Tuhan? Karena itu sudah dimuatkan, ya itulah yang terjadi Bang Zuma. Apa ini? Lah, konsep Menurut tadi Bang Yesus loh, Zuma. menurut konsep- Yesusnya loh. Tadi konsep- saya menunjukkan nubuat Mazmur 91 Anda tolak, harus sesuai dengan ucapan Yesus. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, sehingga Yesus adalah Allah. Nah sekarang saya minta Yesus boleh nggak? Menurut Yesus Tuhan dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh menurut Yesus kan? Benar, karena dia menyerahkan dirinya Bang Zuma. Bukan dibunuh, dia menyerahkan dirinya untuk konsep keselamatan. Makanya pahami ketika memahami tentang Kalau dia matinya menyerahkan Yesus, Bang dirinya Zuma, dibunuh, Cak Ayu, berarti Yesus membolehkan Tuhan dibunuh. Cak Ageng, tadi kan sudah saya bilang, Alamak. konsep bagaimana memahami bagaimana tentang matinya Yesus itu bukan karena dibunuh, tapi menyerahkan dirinya Loh, untuk konsep Kalau keselamatan. dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh, berarti dia membolehkan pembunuhan terhadap Tuhan. Dia berkuasa Bang Zuma akan kematian Bang Zuma. Hal itu terlalu kecil bagi dirinya Bang Zuma. Berarti dia membolehkan pembunuhan terhadap dirinya. Ya silakan, karena itu terlalu Mati kecil nih, bagi dia. Yang mana yang betul? Yesus Lah. membolehkan membunuh Tuhan atau Yesus tidak boleh bunuh Tuhan? Menyerahkan dirinya, Yesus menyerahkan dirinya. Berarti membolehkan membunuh. Ya, menyerahkan dirinya Bang Zuma. Dia Di menyerahkan mana dirinya. dalilnya? Di mana dalilnya Yesus membolehkan membunuh? Membunuh Menyerahkan Tuhan. dirinya, Bang Zuma. Saya yang menyatakan. Di mana menyerahkan. dalilnya Tuhan itu bisa mati, Tuhan itu bisa dibunuh oleh ciptaannya? Lah, Coba. Bang Lah. Zuma, makanya tadi begini Bang Lah. Zuma. Saya kan menceritakan tentang tentang Yesus konsep kami. Nah, jangan Iya, bawa saya jangan hargai. jangan Saya bawa konsep menghargai. Tuhan versi Saya Bang menghargai Zuma. konsep Jangan bawa Kristen itu versi saya keselamatan. paham betul. Yang saya tanya ini tentang Yesus. Dari tadi saya ngomong Begini. tentang Yesus loh. Benar, Dari Bang tadi. Zuma. Konsep Di mana yang saya- dalilnya benar, begini. boleh membunuh Begini, Bang Tuhan? Zuma. Di mana Yesus dalilnya Tuhan boleh dibunuh? Coba, di mana dalilnya? Saya Sebagaimana Tuhan mengatakan bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Bunuhlah wanita kalau dia tidak perawan. Bunuhlah orang yang mengajak engkau kemudian menyembah kepada ilah lain. Nah mana? Bunuhlah Tuhan. Apabila Makan Tuhan babi itu- juga. Ya pemakan babi juga di sini. Jangan Aduh Bang gitu. Zuma, Bang Zuma orangnya pintar gitu, pintar harusnya paham, dia harusnya paham tentang apa yang saya katakan. Iya, Tetapi dengan mendirikan konsep gini Bang Zuma, Bang Zuma silakan. jangan lagakan konsep ketuhanan Bang Zuma dengan konsep ketuhanan kami. Tidak ada titik temunya Bang Zuma. Tetapi Bang Zuma boleh dengar tentang konsep ketuhanan kekristenan itu bagaimana, sehingga apa? Kalau konsep ketuhanan Yesus dengan konsep ketuhanan Kristen nyambung nggak? Nyambung Bang Zuma, dan Oke. itu memang keimanan Boleh saya kami. uji? Boleh saya uji bang? Apanya mau diuji Bang Zuma? Tuhan menurut Yesus bisa dilihat atau tidak? Apanya nih Bang Zuma? Apanya yang tidak bisa dilihat ini Bang Zuma? Saya mau tanya ini. Apanya? Apanya Menurut ini Bang Zuma? Yesus, Bapa yang mengutus dirinya bisa dilihat atau tidak? Oh, dia bisa kita berjumpa dengan dia dalam Menurut roh, Bang Yesus, Zuma. menurut Yesus bukan menurut Kristen. Kalau Kristen kan Tuhan bisa dibunuh. Nah, kalau menurut Yesus, kan saya tanya tadi, apakah konsep Tuhan menurut Yesus dan menurut Kristen itu sama?
Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dirinya bisa dilihat atau tidak? Bisa dalam kekudusan Bang Juma. Kacau bro, diskusinya bro, kacau. Ya, Allahu Akbar. Bang Juma juga enggak Coba, mendasarkan coba. pertanyaan. Konsep kekristenan. Silakan Bang Edi, Jawaban, silakan Bang Edi. jawabannya itu ada Yohanes 5:37 bro. Kok nggak pakai data? Menurut Yesus, Yohanes 5:37 itu rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi menurut Yesus, Bapa itu nggak bisa dilihat. Kan itu jawabannya mestinya pakai data bro. Kenapa sih kamu nggak mau pakai data kalau diskusi? Gitu loh. Jadi Karena pertanyaannya Bang Juma. kalau aku pakai data Bang Hendy, percuma juga karena memang tidak diimani bagaimana. Bagaimana caranya kamu pakai data? Data itu kau langgar sendiri. Dari tadi aku pakai dari tadi aku pakai data loh Bang Coba Hendy. baca. Hendy. Kalau Dari begitu tadi aku pakai pertanyaannya data. Bang Juma. Makanya Diam. konsep dataku dengan konsep Kalau begitu dataku, pertanyaannya Bang Juma, coba Anda konsep gini Bang, gini konsep dataku dan yang tadi aku udah kuungkapkan bertentangan dengan konsep iya Tuhan memang yang yang dikatakan Bang bertentangan. Juma. Ya Ini udah, tidak sedang kalau udah membentur. bertentangan ngapain diperdebatkan? Ya kalau begitu Gitu Anda loh. turun aja dari tadi, kenapa sih? Kita kan Yang diskusi. bertentangan itu Anda dengan Yesus. Iya. Kan pertanyaan saya, Enggak. apakah Bang Juma sama bercanda konsep ini. ketuhanan yang Masa- Yesus ajarkan dan konsep ketuhanan Anda? Ternyata Bang tidak Juma sama. bercanda. Menurut Masa saudara, konsep Tuhan ketuhanan bisa menurut dilihat. saya? Menurut Yesus, Tuhan tidak bisa dilihat. Saya lebih percaya Yesus. Dilihat dalam roh Bang Di Juma, dalam- disembah dalam roh. Allahu Akbar, Masya Allah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 28-29, Bung. Engkau memang mengenal aku, tetapi Bapa tidak kalian kenal. Iya, ini sama orang Parisi nih Bang Juma. Mudah-mudahan sama Bang Juma nggak ayat ini juga. Loh, saya percaya Yesus dengan pengakuannya. Kalau Anda mengatakan, percaya akan keselamatan. iya dong. Percaya akan keselamatan Yesus. Bagaimana cara Yesus mengajarkan keselamatan itu? Terpujilah Tuhan, Bang Juma sudah percaya Sekarang Yesus. saya tanya sama Terpujilah Anda, Tuhan. apakah keselamatan itu menyembah Terima Yesus? kasih Tuhan Yesus. Nah, mimpi dia, Terpujilah mimpi. Tuhan. Keselamatan menurut Yesus, menyembah Yesus atau mengimani sebagai utusan Tuhan? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang Juma. Di mana itu Yesus katakan itu? Alah, Keselamatan loh. Dari tadi udah kutunjukkan loh Bang Juma. Bung, yang saya tanya ini masalah keselamatan loh. Keselamatan menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Oke, saya jawab Bang Juma ya. Iya. Tadi pun Kasih sebenarnya dalil. sudah saya jawab. ini. Kasih dalil, Bung ya. Oke, silakan. kita kasih dalil Bang Juma. Ya. Oke, tadi pun sudah kita pakai bahwa ya dalam Matius tentang dalam kelahiran Yesus di Matius nanti Lahir. bisa, oke, Lahir, kelahiran kan? Yesus sebagai, oke, dengar Bang Juma, kelahiran Yesus dalam Matius di situ katakan bahwa Firman itu yang berada di rahim Maria, oke? Alamak. Itu Yang satu. saya tanya menurut Yesus. Dengar dulu Bang Bung. Juma, belum sampai, tunggu, sabar. Yang saya tanya itu menurut Yesus. Sabar. Keselamatan menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan atau sebagai pengutus. Umat. Dimati-matikan mikrofonku, nggak sopan. Siapa yang mati-matikan? Ya, karena jawaban saudara itu lari dari pertanyaan, Bu. Bukan, karena ada kalimat pembuka Bang Juma. Di mana Gak usah pakai pembuka, langsung aja intinya waktu. Kalau langsung intinya nggak dapat ininya. Ya karena memang gak ada intinya. Karena memang gak ada intinya. Ada Bang Hadi, ada Bang Hadi seleber. Apa intinya coba? Intinya langsung apa intinya? Ya intinya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsep Ya, itu tanya Yesus kepada Yesus. ucapkan di mana itu, Bang? Lah, ini Di mana bukan masalah ucapan Bang Oh, Juma. nggak bisa. Nggak bisa Udah, dong. udah, Bang Juma. Oh, boleh kayak Bukan gitu. Kan masalah ucapan. saya kan bertanya tentang Karena Yesus nih. Kalau Yesus menurut mengucap itu menurut pada saat Yesus, keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya, mengenali dirinya sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Kalau saya jawab Bang coba. Saya jawab enggak dulu. Kalau mau hidup kekal menurut Yesus
Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itulah namanya hidup yang kekal, Bang Juma. Itu jawabannya. Ya itu, berarti Yesus dikenal sebagai manusia yang telah diutus oleh Tuhan. Tuhan. Kan gitu. Mestinya jawab begitu dong. Iya, Bang jujur Zuma, aja. permisi Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Maka, Ini Islamisasi itu gimana nih? apa sih Islamisasi? Kenapa bisa Islamisasi, Bang? Mengajak orang ke Islam maksudnya kan? Enggak. Nggak ada. Kami mengajak Kristen menjadi pengikut Yesus dari tadi. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Nggak, Yesus soalnya mau kalau dikenali masalah- sebagai apa? Kalau masalah kitab dibahas tuh nggak akan nyambung tuh Bang Zuma. Soalnya beda keyakinan kan? Maksudnya, Bang? Ya Minimal keyakinan ke- Kristen sama Islam tuh kan beda gitu. Bukan, saya nggak bawa Islam, saya nggak bawa Islam. Minimal iman kalian dengan imannya Yesus itu sama, tapi kan faktanya nggak sama. Yesus beriman seperti apa imannya, Kristen beriman seperti apa imannya, beda. Dua iman yang berbeda. Imanmu dengan imannya Kalau kami Yesus berbeda. mengimani Tuhan Yesus, Bang Zuma. Kalau Yesus mengimani Tuhan Elohim, beda kan? Beda. Bukannya Tuhan Bapak. Ya, Bapa itulah Elohim. Oh. Beda kan? Nah itu bukan Anda dengan saya yang dibahas ini, Yesusnya dengan Anda yang berbeda, gitu loh Bang. Anda Bang, Chris, tanggapannya? Yang ditanggapi itu apa tuh? Waduh. Ya masalah iman aja kita udah beda gitu kan. Yang bilang sama siapa sih? Iman Yesus aja dengan di iman sini Anda kan beda. Iman Anda sama Bang- iman, dengerin pertanyaannya Bang Yuma. Iman Anda sama iman Yesus sama nggak? Ya kami beriman ke Yesus kan. Iya, kalau Yesus beriman kepada siapa? Ke Tuhan dia. Iya, sama nggak? Yesus itu kan penyampai, kalau nggak ada Yesus Ah, itu nggak mulai pernah kami ngaco Tuhan, lagi kan? di gimana sih nggak nyambung-nyambung ini Bang Yuma dari tadi? Ayolah saudara Kristen, kita jabarkan kebenaran aja, jangan yang palsu-palsu lah. Yang benar aja yang kita uraikan, kita sampaikan, kita wakili agama kita. Lisan kita ini kita uraikan, apa yang keluar dari lisan kita ini adalah sesuatu yang benar sesuai dengan kitab kita masing-masing. Kalau di Ya dalam kan Bang Zuma Al-Quran, memandang dengan kacamata Islam. coba kita pandang dari kacamata Yesus. Islam mengenal Yesus utusan. Kristen mengenal Yesus Tuhan. Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Hakikatnya Yesus itu Tuhan juga Bang Zuma. Itu iman saudara. Itu pandangan saudara. Pandangan Yesus tentang dirinya sendiri, Yesus adalah, Kok Bang Zuma lebih paham ya kayaknya. oh saya belajar Bung. Jadi berarti Bang Zuma cocok juga lah jadi pendeta ya kan. Oh nggak cocok. Karena kalau saya nggak mungkin ada jemaat. Semua pada keluar dari Kristen kalau saya menjadi pendeta. Lari mereka semua karena saya akan mengungkap semua kebenaran yang ada di dalamnya. Yesus itu hanya utusan. Jemaatku kabur semua dia. Berlomba-lomba masuk Islam malah nanti Bang. Ya kalau nggak ada Yesus nggak kenal lah kita sama Tuhan Bang Zuma. Hah? Kalau Kan nggak Yesus ada. itu ya mengenalkan Tuhan sama kita. Berarti Oke. Oke. Berarti Tuhan itu mana menurut Yesus? Ya Tuhan Bapa itu. Oke, Tuhan Bapa itu. Berarti bukan Yesus kan Bang? Secara hakikat Yesus itu Tuhan juga. Gitu. Aduh, ini Dia kan satu kakaknya kesatuan. rusaknya itu di situ. Halo Bang Zuma, Iya, silakan Bang. dari tadi pun aku mendengar ajanya, ya kan. Ya Bang. Jadi beda manusianya, beda juga pendapatnya, beda Kristennya, beda juga pendapatnya. Jadi menurut saya, ya iman saya, intinya yang saya ambil dalam isi Alkitab, bahwasanya Yesus itu siapa? Ya, Maha Pencipta tidak lagi memberikan atau mencari nabi lain untuk
memberikan firman, ya, atau sambungan perkataan Maha Pencipta. Tidak. Makanya dipilihnya yang namanya Tuhan Yesus, itulah yang menjadi firman, perkataan. Jadi jangan disamakan perkataan itu menjadi Maha Pencipta. Nggak boleh. Atau Tuhan Yesus itu atau Tuhan itu disamakan dengan Maha Pencipta. Karena ini baru bangun saya ini. Karena saya dengar-dengar tapi karena pas bangun saya ya sama berarti masih lagi tinggal ada orang lagi di Komal ini. Jadi Tuhan itu biar didengar juga saudara saya Kristen, ya. Itu gelar kekuasaan. Apa kekuasaan itu tidak boleh disembah? Ya boleh. Kenapa bisa disembah dia? Itu bagian dari perkataan, bagian dari Maha Pencipta. Bagian dari kata-kata pencipta. Yesus berkata, jikalau engkau mengenal aku, berarti engkau mengenal Bapakku. Dan siapa yang mengenal Bapa adalah anak. Dan siapa yang mengenal anak adalah Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Keputusan katanya, inti katanya, aku jalan kebenaran dan hidup. Tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus seperti begini. Nggak ada nabi lain yang bisa mengatakan seperti begitu. Apalagi dia berkata ini, yang mengenal Bapa adalah anak, yang mengenal anak adalah Bapa. Jadi firman itulah yang berkuasa. Ya, bukan hanya di dunia ini, beda kepada Musa, dia berfirman hanya kekuasaannya kepada Musa hanya sebatas dunia, nggak sampai ke batas surga, nggak ada. Tapi Yesus karena dikalahkannya iblis, ya, bangkit dia dari kematian. Jangan terlalu panjang, Bang. Oh, kenapa tadi si Juma tuh tadi bisa bernarasi gitu? Makanya si Andi, ya, ini kan biar bisa intinya topiknya di sini Yesus itu mau dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan, itu topiknya. Tuhan itu gelar penguasa, ya. Maha Pencipta itu, yang mengenal Maha Pencipta itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dan itu nggak peduli bulu saya itu, nggak saya peduli kekali itu Maha Pencipta itu. Ya, jadi menurut Anda Yesus yang Maha Pencipta gitu? Aduh, simak dengan bagus, bro. Makanya karena motong-motongnya makanya nggak bisa tersimak. Nggak kepanjangan. Nggak poinnya gitu loh. Ya, ini bukan gereja. Ya kali lagi. Menurut Anda Yesus itu pencipta atau diciptakan? Maha Pencipta, dia punya kata, ya. Baik. Yang menciptakan manusia siapa? Dengarlah. Maha Pencipta itu dia punya kata. Yang menciptakan manusia Yesus atau bukan? Tuhan Yesus. Aduh. Maha Pencipta itu dia yang menciptakan manusia Tuhan atau bukan? Dia punya kata. Dia punya perkataan. Ya, silakan dibawa. Dibawa aja, ngomong sendiri, Bang. Kids, yang menciptakan manusia siapa, Kids? Tuhan Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhannya Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Jadi anak menciptakan siapa? Oh, bukan gitu. Coba bagaimana? Gimana menjelaskan? Coba diulang dah. Diulang kembali. Yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria siapa? Tuhan Yesus. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus. Jadi anak ciptain siapa? Bukan, itu kan perwujudan manusianya. Ini ngaco kan? Manusianya tuh. Terus? Ya kalau manusianya ya kayak gitu. Dia kan matinya kembali kepada Tuhan juga. Enggak, yang menciptakan Maria kan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Anaknya Maria Tuhan enggak? Kalau dia jadi manusia ya kayak gitu. Manusia, kenapa? Bukan Tuhan ya. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Dia memandang tuh secara hakikat. Enggak, Yesus anaknya Maria ini Tuhan atau bukan? Manusia. Bukan Tuhan. Awalnya itu manusia dia. Jadi anaknya Maria bukan Tuhan. Kalau dia terlahir tuh dia manusia. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia.
Tapi kan dia dari Tuhan gitu. Apa sih? Yesus tuh dia tercipta dari Tuhan. Oh, Yesus tercipta. Ya. Aduh, pusing saya. Gimana nih? Ya, segala sesuatu Itu itu kan maksudnya tuh dia jadi manusia dia, supaya manusia ini mengenal Tuhan gitu. Kalau nggak ada Yesus, ya gimana orang mau kenal Tuhan? Loh, Musa kenal Tuhan. Bahkan menurut Yesus, Bang, di dalam Matius 21, pesundal, pemucuk, rentenir lebih dulu masuk surga. Mereka nggak mengenal Tuhan, dalam arti kata melihat Tuhan. Masuk surga mereka tanpa penyaliban. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi kalau abang ini mengatakan dia itu adalah manusia yang diciptakan, kemudian dia berasal dari Tuhan, tidak ada di atas muka bumi ini itu tidak berasal dari Tuhan. Napas Anda, roh Anda itu dari Tuhan. Roh yang ada pada diri Anda itu adalah roh Tuhan. Bukan punya Anda itu. Tangan, kaki, bahkan diri Anda bukan diri Anda. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Kita semua ini adalah wujud dari eksistensi Tuhan itu sendiri. Kita ini tidak ada, Bung. Kita ini tidak ada. Yang ada itu hanya Tuhan. Yang ada itu hanya Tuhan. Kita ini tidak ada. Keberadaan kita ini dari tidak ada diadakan oleh Tuhan. Maka kita ini semua berasal dari Tuhan. Betul. Nah, oleh karena itu kedudukan kita dan kedudukan Yesus itu sama. Dia sama manusia. Beda loh Bang Juma. Ih, Bang Juma. Beda loh Bang Juma. Bedanya di mana? Iya, tadi kan Bang Juma baca di Matius bagaimana kelahiran Yesus, Bang Juma, bagaimana Lahir. Aku juga lahir. Firman itu menjadi dia, Bang Juma kan kita manusia biasa, itu dari sel sperma bergabung dari sel telur. Saya akan Nah, menjadi manusia kalau Yesus bukan dari sel sperma atau sel telur, Bang Juma, dia Firman. Itu memang Apa itu Siapa kau firman? bicara? Ini dulu si Kris dulu belum kelar. Apa itu firman? Apa itu firman? menurut Bang Juma apa Firman? Perkataan. Ya udah, Nah, kita ini berasal dari mana? Firman Allah Bang Juma. Oke, sama berarti kan? Bang Juma gini, Bang Juma menjebak nih. Bang Juma firman itu dibagi lagi dengan ada perkataan Bang Juma, sudah. Ada juga yang kedua, perkataan banyak Bang Juma. Jangan berfirmanlah Tuhan. Yang seperti tadi, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu dalam perkataan. Sudah Bang Juma. Ada firman itu ya terbagi firman yang dia sendiri. Intinya yang Yesus berasal dari Gitu. firman, sudah Lah, selesai. bukan Bang Juma. Jangan Lalu? konsep perkataan segala macam, bukan gitu. Loh, Yesus Ya. ini adalah perkataan. Mau ke mana? Anda mau mengatakan Perkataan yang seperti apa maksud Bang Juma ya Yesus perkataan ini? ini tak Bagaimana? ajarin. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Salam Maria. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Tuh firman. Hehe. Ada Yesus di situ? Nggak ada. Nggak gitu Eh? bunyinya Bang Juma. Ada Yesus di situ? Nggak ada. Baca coba Matius Bang Juma bagaimana tentang iya, saya kelahiran tahu, Yesus. saya tahu, Sudah, saya tahu. Bang Juma, jangan kurangi, berarti firman, ya kan? Artinya di situ ada firman yang di perut Maria Bang Juma. Jadi firman itu Firman bukan kayak itu kita. apa sih? Bukan Bung, kayak kita. firman itu apa? Firman itu adalah lafaz Allah, perkataan Allah. Firman itu. Makanya dikatakan kalimatuhu, kalimat yang berasal dari dia. Perkataan. Kenapa disebut perkataan Yesus itu? Karena dia tidak berasal dari hasil zina. Aku Tuhan yang menghendaki wanita ini hamil tanpa bersetubuh. Dia hamil dari firmanku, dari kehendakku, dari ideku, dari gagasanku. Maka Yesus pada mulanya adalah kehendak.
Maria Oke. hamil karena kehendak Elohim. Dijawab Bang Juma sendiri kan? Nah, oke. Itu tadi. Nah, Maka berarti- firman itu bukan hanya sebatas, kalau perkataan itu janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu perkataan. Firman itu menjadi ide atau gagasan. Tadi yang Bang Juma sendiri yang jawab nih. Terima kasih Bang Juma sudah memahamkan yang bawah-bawah ini. Apa sih? Ngomong ya. apa? Kamu ngomong apa? Kau Artinya ngomong begini, apa? Bio. Saya Kan yang aku memahamkan ju- kamu. Lah, Kamu jangan banyak bicara. bukan Tuhan gitu, menghendaki Maria hamil tanpa suami. Betul? Firman itu Tuhan yang menghendaki Maria hamil tanpa suami. Betul? bukan tanpa suami, ada suaminya Bang Juma. La haula wala quwata illa billah. Berarti Ada Yesus ini suaminya. berasal dari suami Maria. Bukan. Ya, Artinya Allah. dengan konsep tentang firman itu. Maria gini, hamil Bang. ini atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan Bang Zuma. Kehendak Tuhan. Berarti Tuhan berkehendak, berarti Tuhan berfirman. Maka Yesus pada mulanya adalah firman, kehendak Tuhan. Hoi Maria, ya. Hamillah engkau, hamil. Kenapa dia hamil? Ada yang mengganggunya? Ada laki-laki menzinainya? Tidak. Kenapa dia hamil? Karena kehendak. Hamil dia. Anaknya lahir. Anaknya lahir ini pada mulanya adalah kehendak Tuhan. Betul? Betul. Betul. Udah selesai. Berarti Yesus statusnya apa? Ciptaan yang berasal dari kehendak Tuhan. Kenapa dituhankan? Ya, Chris ini agak mending jujur nih. Paham dia. Kenapa dituhankan ya? Hmm. Tapi yang selama ini Bang Zuma, yang kami sembah itu Tuhan Yesus Bang Zuma. Berarti hamba Tuhan yang Anda sembah. Bukan Tuhan Yesus. Hah? Iya, hamba Yesus itu kan hamba Tuhan. Yesus tuh kan yang penyampai dia tuh. Iya, Kalau penyampai nggak ada Yesus nggak firman, kenal pula kami sama Tuhan. penyampai firman Tuhan. Tapi hakikatnya dia Tuhan juga gitu. Kenapa bisa? Dia datangnya kan dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam ini itu datangnya dari Tuhan. Iya betul tuh Bang Zuma. Nah, berarti Dia Tuhan kembali juga. kepada Tuhan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti Tuhan juga. Datang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Tuhan ya Zuma. Mati Mija. Anda nanti kembali kemana? Kembali ke Tuhan juga. Berarti Anda juga Ya, kami Tuhan. kan pengikut Yesus, makanya kembali ke Tuhan juga gitu. Kok pengikut Yesus sih? Apa buktinya Anda pengikut Yesus? Agama kami kan Kristen. Nah, yang saya tanya apa buktinya Anda pengikut Yesus? Yesus nggak makan babi, Anda ikut nggak? Ya sebagian ada yang makan babi kan, Enggak, sebagian ada yang enggak. Anda, saudara Kris, Kalau saya enggak. nggak makan babi, bagus. Yesus sunat, Anda? Sunat itu kebanyakan orang Islam Bang Zuma. Berarti kami pengikut Yesusnya dong. Sunat tuh wajib Pak. Sunat Bang Zuma. Wajib. Wajib ya. Tapi kalau di Kristen kan enggak diwajibkan. Ya karena kalian bukan pengikut Yesus. Jadi inti dari perdebatan ini apa nih Bang Zuma? Inti dari perdebatan ini adalah Kristen agama syiar untuk mengkristenkan agama orang lain. Kristen diperintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Islam kayak gitu juga ya. Nah, Islam juga kayak begitu. Tapi bedanya Islam menggunakan cara-cara yang betul. Tidak nyamar-nyamar. Itu masalahnya di oknum tuh Bang Zuma. Oh enggak. Jangan agamanya yang disalahkan tuh oknum. Bukan, memang betul-betul bukan oknum kalau di kalian itu saja. Tetapi memang agama kalian itu. Buktinya Bible.
Bible kalian itu selalu niru-niru istilah-istilah Islam. Iya, Nah, disesuaikan sekarang- wilayah lah Bang Zuma. Nah, Kan itu. terjemahan. Ah, itu makanya aku bilang. Kalau nggak ngerti pula orangnya. Nah, itu dia makanya aku bilang, yang anda mengerti ini firman Tuhan atau perkataan manusia? Ya kalau yang sampai ke kami ini dari manusia lah. Nah, berarti bukan firman Tuhan kan? Kalau kata pendeta itu kan firman Tuhan. Berarti yang menerjemahkan Tuhan. Orang-orang di atas tuh lah Bang Zuma. Nah, berarti orang-orang itu Tuhan Anda. Bukanlah Tuhan Yesus lah. Lah, itu perkataan mereka, bukan perkataan Yesus. Yesus bahasa Ibrani. Ya itulah masalahnya tuh. Nah, itu masalahnya. Anda Soalnya saja kita kan hidup di Indonesia. Anda saja sebagai orang Kristen jadikan itu sebagai masalah. Apalagi kami yang mau diinjili, mau dikasih pemahaman Bible, padahal kami itu tidak memahami Bible itu sebagai firman Tuhan, karena itu hanya bahasa manusia, terjemahan. Ya terjemahan tuh pun macam-macam yang terjemahkan bagaimana. Al-Quran tuh kan gitu juga tuh macam-macam yang terjemahan. Iya, tapi terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Bukan firman Tuhan terjemahan Al-Quran itu. Terjemahan Al-Quran itu adalah perkataan manusia yang berupaya untuk mengerti kandungan firman Tuhan. Sedangkan yang Anda punya hanya terjemahan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Berarti yang Anda imani selama ini adalah perkataan manusia. Yang mana yang firman Tuhan? Bahasa aslinya atau terjemahannya, Bang? Kurang paham juga aku itu Bang Zuma. Itu kan permainan orang di atas itu. Kayak Nah, itu permainan kan. Si Kris ini Kita kan jujur ngikut juga ya. aja. Kita kan sebagai pengikut ngikut aja Bang Zuma. Kita ini kan digembalakan. Digembalakan sama, Pendeta. kalau pendetanya ngajarin salah berarti jemaatnya. Salah juga lah kan. Kalau yang digunakan bukan firman Tuhan, maka Ya namanya kami pengikut kan. berarti kalau salah diikuti juga salah. Ya kalau nggak cocok diam aja. Jangan kayak gitu, Bang. Anda harus kritis dong. Orang memilih ikan di pasar saja, masa Anda datang ke situ mau beli apa sembarang? Yang mana aja yang kamu berikan aku? Nggak bisa kayak gitu. Mau beli Ya, baju, yang Bang. penting pendeta tuh bertanggung jawab lah dia dengan jamaah dia kan. Nah, terus yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti kalau Anda dikatakan, wahai Kris, masuk neraka loh. Apa yang Anda Ya, katakan? pendeta tuh lah yang nanggung. Dia yang ngajari kami ini kan. Kan abang dikasih akal. Ya mau gimana lagi? Ajarannya kayak gitu kok. Jadi kalau Bang Zuma ngikut siapa nih? Ikut Yesus. Terus Ustaz tuh gimana ceritanya? Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi, aku juga ikut. Enggak, ya, Ustaz tuh gimana ceritanya tuh? Enggak Bang Zuma ikuti gitu. Siapa? Ustaz tuh. Aku ikut Ustadz. Ustadzku itu UAS, Dia kalau salah yang diajarkan Adi Ustaz tuh Hidayat. gimana? Kalau salah, Dia kan manusia. pantokan Manusia tuh kan kami ada Al-Quran. ada Panduan salah kami juga Al-Quran. dia. Panduan kami Al-Quran. Ya aku lihat sekarang Ustaz tuh dia belajar banyak jadi konten kreator berarti kan tuh. Artinya dia mengajarkan Al-Quran melalui sosmed. Seharusnya mencontohkan dalam agama itu kan, bukan jadi konten kreator gitu kan. Bagus lah itu, Bang, daripada dia nipu orang kan. Benar nggak? Seharusnya di umat ini kan dia tuh mencontohkan gitu. Seperti apa Nabi itu gitu. Ya itulah yang terjadi. Mereka sudah mencontohkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikum dong. Astagfirullahaladzim, Bang Andi, ya Allah, ya Allah. Memang Anda Muslim apa Kristen? Ten dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bahandi semuanya. Waalaikumsalam. Hotel dia hotel. Kok Kristen udah bisa istighfar ya? Hah? Kok bisa istighfar ya? Tapi kita dikasih akal. Hah? Kita kan memiliki akal, jadi belajar. Kenapa nggak pakai cara di Bible aja? Kenapa istighfar segala? Lucu, Bang, aku dikasih akal dibilang untuk belajar. Oh, mau belajar. Iya, betul, Bang. Baguslah, silakan belajar. Mau belajar apa? Enggak, aku belajar sendiri aja, Bang, daripada sama Abang. Takut aku nanti Abang sesatkan. Ya udah belajar sendiri, turun dulu aja. Belajar sendiri. Ayo Kris, lanjut Kris. Jadi Bang Zuma, coba jelaskan Bang Zuma, ajaran Bang Zuma tuh gimana tuh? Kalau ajaran kami itu ajaran damai sejahtera, ajaran shalom, ya, ajaran selamat. Apa itu? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menggantikannya dengan ciptaan. Apapun yang dilakukan ciptaan itu, sehebat apapun ciptaan itu, tetap aja sebagai ciptaan, bukan Ya, Tuhan. kami kan yang kami sembah Tuhan juga Bang Zuma. Siapa itu? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus kalau disembah, maka kita ini beribadah berdasarkan perintahnya. Ada enggak perintahnya untuk ibadah minggu? Itu yang ngajak-ngajak kami itu kan pendeta Bang Zuma. Ngerti aja lah Bang Zuma. Tadi katanya menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ya, Sekarang yang menyampaikan tuh yang ngajar kami itu kan pendeta. berarti Anda menyembah pendeta berarti kalau gitu. Pendeta tuh kan nyembah Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus juga. Pendeta tuh kan menyembah Tuhan Yesus juga dia. Ya itu dia, berarti ajaran benar enggak itu? Ya, pendeta tuh kan statusnya sama dengan ustadz ya tuh. Apa yang disampaikannya tuh kami imani gitu. Nah, kalau Ya, tidak yang sesuai lebih dengan tahu kan. tidak sesuai gimana dong? Ya kami pengikut ya ikut aja. Namanya pengikut kan. Kalau ke neraka ikut aja ke neraka. Dia yang nanggung. Ya, sama-sama ke neraka lah. Gimana sih? Itu Tuhan yang tahu Bang Zuma. Ya kan Tuhan sudah kasih jalan. Tuhan cara kan masuk sia-sia surga. menciptakan sesuatu. Tuhan kasih jalan cara masuk surga. Iya Bang Zuma memandangnya dengan kacamata Bang Islam tentu lah ya. Yesus dong. Hidup kekal. Yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa ke gereja nyembah utusan? Tapi yang disampaikan sehari-hari itu sama pendeta tuh bukan menyembah utusan Bang Zuma. Tuhan Yesus. Kan Ya. sering-sering disebut tuh Tuhan Yesus. Iya berarti Meminta kepada utusan. Tuhan Yesus gitu. Berarti utusan Anda Tuhan kan. Karena Yesus itu menurut Yesus dirinya bukan Tuhan. Ini beda pemahaman aja nih Bang Zuma. Yang kami sembah itu kan Tuhannya Yesus, bukan Yesus itu. Oh Tuhannya Yesus yang Anda sembah. Terus kenapa nggak taati perintahnya? Perintahnya apa aja Bang Zuma? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan itu ilah lain itu maksudnya siapa?
Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalian menjadikan Yesus Tuhan di hadapan Tuhan. Dia gini pemahamannya Bang Zuma. Yesus tuh datangnya kan dari Tuhan. Dia tuh kembali kepada Tuhan. Ya dia tuh Tuhan gitu. Ya dia tercipta dari Tuhan gitu. Bang Andi, silakan Bang Andi. Dia gini Bang Zuma, kasih pahami lampu dulu mas kan. saya. Kita contohkan ke tanaman ya. Hmm, Contoh Bang Andi. padi itu kan. Padi. Padi itu kalau diolah kan bisa jadi nasi. Mm-mm. Nasi itu jadi ya nasi goreng kan semacam tuh. Ya. Itu asalnya Kasih kan dari pakai padi telur juga. Bang, pakai telur. Iya. Hmm. Jadi nggak mungkin nasi itu kita sebut padi kan. Hmm. Nah, itu. Tapi dia tetap dari padi gitu, dari Tuhan. Iya. Berarti Tuhan bisa dimakan. Oh bukan tuh, itu perumpamaan tuh Bang Zuma. Loh, kenapa Anda membuat sebuah perumpamaan yang tidak sepadan itu dengan kan Tuhan? untuk pemahaman gitu kan. Yesus itu Harus- tercipta dari Tuhan Tuhan, ya kembali itu kepada Tuhan gitu. Tuhan tidak boleh disepadankan dengan makhluk. Karena padi jadi beras, beras dimasak Ya, gini, jadi Bang nasi, Zuma, Yesus nasi bisa itu dimakan. Yesus Tuhan tidak bisa dimakan, berarti tidak bisa dianalogikan seperti itu, Bang. dia gini Bang Zuma, Yesus itu kan ada karena Allah itu Tuhan itu ingin dikenal ya kan. Bang Handi, tolong dulu Bang Handi. Pagi. Iya, pagi Bang. Iya. Bang Saya Handi juga dulu. mau izin Bang ya bentar. Saya mau menanggapi Kris saja. Ija jadi orang panduto ang Kris. Tahu ang enggak? Ah? Ah, Kalau enggak tahu ang tuh diam aja lah. Ang tuh tahu enggak? Ah? ah. Kali rawang tuh. Turun ang. Tapi Sama mau guru-guru anak. diskusi. Kristen ang. Ija nang diskusi yang kecek tahu ang. Hah? Ah, Indonesia Bang, biar kita paham. Pakai bahasa Indonesia. Penyusup ang tuh tahu enggak? Mangecek semarangan ang loh. Kali rawan ang tuh. Pakai bahasa Indonesia biar kita paham. Komplotan orang doang tuh tahu enggak? Hah? Kok dibilang penyusup Bang? Sihat kan? Bang Kris ini Kristen kan? Indah. Iya, orang Bukan Mentawai Kristen saya. dia tuh. Aku jamin dia enggak Kristen dia tuh. saya Oke, kalau orang gitu- Mentawai. Cuman udah 7% banyak aku yakin tuh. dipengaruhi kan. Kalau gitu saya tanya dulu, Pak Kris ini Kristen atau bukan Pak Kris? Memang ngecek iyo tuh. Entar dulu Pak Siotang, kita tanya dulu dia lah, jangan hakimi orang. Pak Kris ini Kristen atau bukan? Kristen, cuman udah banyak dipengaruhi Islam juga kan. Kami orang Mentawai. Nggak, agama Anda sekarang apa di KTP? Kristen, Kristen. Masih sering ke gereja Bang? jarang-jarang juga. Oke. Percaya Yesus mati di salib? Ya, mati disalib. Nah, itu Kristen dia Pak Siotang. Tuh, silakan. Saya yakin dia 1000% tuh bukan tuh lah. Hah? Kalian framing kalian tuh. Udahlah, stop perdebatan lah. Itu aja lah. Loh, Angkris kalau tuh Muslim kali ragu tidak doang. boleh nyamar-nyamar Bang. Muslim nggak boleh Cek aja nyamar-nyamar. orang tuh. Menyesat ang tuh, menyesat. Ini Bang Mister nih kurang memahami. Ah, kurang memahami ang mang kecek aja ndak kemangarati yang. Malawa ang baru ah. Kurang memahami Tritunggal tuh. Kurang memahami. Kalau ndak mengerti itu lang dia maju lah, turun ang lalo ang leh. Kenapa dipaksakan orang, Bang? Agama dia, Coba Bang keyakinan-keyakinan Mister dia. jelaskan Tritunggal itu gimana pemahaman Abang, Bang Mister. Kenapa Anda? Ang usah mangecek le yang Chris. Ang lalo lah. Lah bertambah dusuang biko. Lalo lang. Hmm. Kok memaksakan orang ya? Saya bukan memaksakan, dia itu tidak mengerti. Udah.
Tapi dia merasa apa? Pengikut disembah pendeta, itu saya ikuti. Kalau apa bahasa apa itu? Itu bukan diskusi, itu menjatuhkan namanya. Kalau saya itu kalau kalian mau belajar ataupun mau menerangkan mengenai Bible ataupun saya nggak masalah, tapi jangan seperti Chris nih. Dia menjatuhkan dia tuh. Nggak mengerti saya tuh. Kalau saya jujur saja Bang Juma ya, saya lebih suka di stop perdebatan antara agama. Udahlah seperti yang terjadi aja lah. Agama abang, agama kami udah. Biarlah damai, hidup rukun damai kita di Indonesia nih. Kenapa harus kita bahas-bahas tuh? Bang bilang, mereka belajar mengajarkan mengenai Bible. Tak masalah kalau ada orang Muslim bertanya. Tapi kalau untuk diperdebatkan tak akan jumpa tuh Bang. Yakinlah kita tak akan jumpa. Tapi kalau ingin belajar silahkan, tidak masalah. Mau Islam pindah ke Kristen, mau Kristen pindah ke Islam tak masalah. Itu aja Bang. Tapi terjemahan Bible Anda itu tidak jujur, banyak mengambil istilah di dalam Al-Quran. Bagaimana itu menurut Anda? Udahlah Bang, aku tidak paham mengenai terjemahan karena Saya ulang ya, di dalam Al-Quran itu Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Tapi terjemahan Bible Anda memakai kata Allah, Allah punya anak. Yesus itu anak Allah. Gimana itu Bang menurut Anda? saya tidak ingin jujur Bang ya. Bang Handi, saya tidak ingin berdiskusi mengenai ketuhanan Yesus karena itu kepercayaan kami Bang. Udah Enggak membahas itu, ini membahas terjemahan Anda. Terjemahan kami itu Bang, udah. Itu kami yang paham di situ Bang. Abang nggak akan paham tuh Bang. Pasti akan ada perbedaan. Justru kami paham, kami protes. Kalau abang paham ya sudahlah. Kenapa abang protes? Kalau abang proteslah ke apa tuh namanya itu yang pencipta bahasa Indonesia nih. Ya, kalau begitu abang silakan standby dulu ya. Ya udah abang kan nggak tahu tuh ya, abang standby dulu. Ya, Oke. Aku tunggu Bang, sedikit Bang ya. Chris, kau tuh nggak usah banyak bicara. Udah kau bilang pula kau pengikut pendeta. Aneh kau tuh. Udah kau turun aja lah. Kalau kau memang kau Kristen kau turun aja lah. Udah. Tapi kalau kau Muslim, aku tolonglah jangan kau merusak itu aja lah. Oke, aku izin turun Bang ya. Iya, aku lagi belajar juga nih Bang Mister. Belajar kau bukan di YouTube, bukan di sosmed. Belajar kau pergi ke jumpai ustadz ataupun pendeta, itu belajar namanya. Ini Pak, si Ota ini kenapa lu melarang haknya orang sih? Hak apa yang saya larang Bang? Dia tadi, kalian menertawakan dia, saya malu. Karena dia bilang apa? Pengikut pendeta. Apa dibilang pendeta, itulah yang saya ikuti. Kan lucu. Apa namanya kayak gitu? Ya Dia hak tuh nggak dia tahu dong. apa-apa. Hak dia bicara begitu gitu loh. Malu saya, jadi bodoh saya dia bikin dia tuh. Kalian senang. Sekali lagi saya ulang. Itu kalian berbicara. Sekali lagi saya ulang. Chris, Anda Muslim apa Kristen sih Chris? Kristen. Kristen dia gimana Bang? Ya udah biarlah, cuman turun aja lah. Kau kenapa kau di situ Chris? Hah? Kalau mau belajar kau jumpai lah di Padang tuh banyak tuh apa tuh Ustadz
Situ kau Dan belajar soalnya nih serius Bang kalau Zuma memang ini kau mau membahas keluar. agama Itu aja. Kristen kan. Tak ku larang kau, tak ku larang. Hanya jangan kau jelekkan Kristen tuh, itu aja lah. Begitu juga Pak Syihotang. Ini saudara Anda, jangan membodoh-bodohkan Enggak, dia. itu bukan saudara saya jamin bukan saudara saya tuh. Aduh, kacau ini Syihotang. Ya kalau bukan saudara Anda nggak usah diurus bang, biarin aja. Iya, tapi dia membawa istilah masalah agama di sini. Apa pula dibilang ikut ajaran pendeta, kan lucu. Berarti Tapi dia kan tak ada ngaku- otak, tapi dia kan ngaku Kecewa Kristen, pada Bang. Itu tidak ada otak, yo. Tapi dia Kristen bang. Nah, Halo, Kristen Bang, KTP selamat yo, pagi. tidak berotak. Itu aja inti yo. Ya udah kalau gitu, Halo, selamat Pak pagi. Kris diminta turun oleh Syihotang. Anda mau turun atau mau terus? Pak Kris yang jawab. Kita mau belajar juga di sini kan pemahaman Kristen Ang tu bele tau ang bele. yang dipakai Bang Zuma nih. Ya. Dia nggak mau turun Pak Kris, Pak Syihotang, dia masih mau di sini. Ya tidak masalah lah sama saya. Intinya Krisang tu tawang nih, ambo tu lama di Padang. Jadi tahu lu ada utak uang tu macam bantu apa. Tuh ya lah. Oke lah saya turun lah. Gak jelas kau. Oke, Jadi makasih kita ya. di Padang tuh di Udah cukup, Tumbang tuh, makasih, udah cukup. Udah Cukup, banyak dipengaruhi oleh orang Islam juga gitu. cukup ya Pak Kris. Siapa ini yang baru masuk, silakan. Iya, selamat pagi Bang. Yang gede, suaranya yang gedein dikit. Selamat pagi. Pagi, silakan. Iya, pagi Bang, silakan. Iya Bang. Silakan Bang Ustaz. Oke. Iya Bang, ini gini yang saya tadi yang dibilang Abang apa Bang Syihotang ya. Betul Bang, ibaratnya kita akhiri aja lah perdebatan seperti itu kan gitu. Biar ngapain kita bahas yang ini, bahas yang itu, sementara itu kan bukan versi kita masing-masing. Ada bagian kita masing-masing kan gitu. Jadi tadi kayak Abang Kris memang iya, kita sebagai Kristen tidak ada itu kita mengikuti pendeta. Kan pendeta itu kan menerangkan firman Tuhan. Jadi jangan Abang bilang memang Abang mengikut pendeta gitu. Jadi bangsa siapa lagi yang mau diikuti bangsa? Dia guru kita kan yang ngajari kan. Bang, gini ya Bang ya. Saya pun orang Kristen Bang ya. Abang paham nggak artinya begini dia. Guru kita ini kan manusia nih, manusia tidak sempurna. Jadi abang mengikuti dosa orang, mengikuti yang benar atau mengikuti dua-duanya. Kutanya dulu abang, kalau memang pendeta yang nyuruh kita, kalau pendeta masuk jurang, abang ikut juga gitu? Ya namanya pengikut bangsa. Itu Berarti yang betul dipercaya, tadi yang kan? dibilang. Berarti tadi betul Bang yang dibilang tadi Abang Syihotang itu, abang itu salah itu Bang. Tidak ada seperti itu. Dimanapun orang Kristen tidak tahu pun dia, ibaratnya dia orang Kristen nggak paham sekalipun, tidak pernah berkata seperti itu Bang. Nggak pernah. Kita boleh mengikuti seseorang Bang. Arti kayak seperti kita mengikuti teman lah. Kalau teman kita berbuat zina, apa abang ikut berbuat zina? Kan nggak mungkin juga kan Bang. Pasti kita ambil baiknya Bang. Yang negatifnya kita buang. Jadi bangsa, jangan abang bilang ini. Bangsa, jadi sama siapa lagi kita berguru bangsa? Ya sama Tuhan tadi. Tapi yang lebih paham Gitu dia, Bang. itu masalah Tuhan kan pendeta. Yang lebih Jadi paham abang pun masalah nggak Tuhan paham itu kan masa- pendeta. Iya betul mungkin Dia itu kan yang Bang. mengajak. Tapi abang kita sebagai manusia Bang ada penilaian pribadi Bang. Udah aku bilang tadi kita aja sebagai orang tua sama anak-anak kita Bang. Sebagai orang tua kepada anak-anak. Kita sebagai anak kalau kita udah dewasa, apa abang mengikuti yang jeleknya orang tua itu? Tidak mungkin kan? Kalau tidak betul, pemabuk, pembunuh, apa segala macam kan nggak mungkin abang ngikuti. Nanti abang bilang
karena dia bapakku Pak harus Sai, ikuti lah, intinya kan aja nggak bang, mungkin intinya juga. aja bang, intinya aja bang. Kok jadi anda yang ngomong berdua di sini? Intinya aja kenapa? Bagaimana solusinya? Ya, solusinya bang. Oh, sama tadi seperti yang dibilang abang si Otang. Marilah kita ikuti apa yang kita imani. Nggak usah mengurusi yang lain, agama orang lah. Itulah nggak. Yang mengurusin, yang ngurus siapa bang? Nggak ada yang ngurus-ngurus di sini. Enggak, karena topiknya tadi kan ibaratnya itu juga nanti bang apanya. Anda nggak jarang nonton channel-channel Kombal Kristen ya? Tiap hari membahas Al-Quran, membahas hadis. Itu anak Batak kemarin, Bang Rudi Simamora. Apa yang dia urus itu? Menghujat Tuhan kami gitu loh. Apa kita harus diam aja bang? Nggak meluruskan? Iya kan itu kan biar aja hukum yang berjalan bang. Bagaimana si Edi setiap hari membahas Al-Quran, bagaimana si CP tiap hari membahas Sopkatul tiap hari, bahkan ada yang menginjak Al-Quran bang. Mestinya abang ini kalau mau jujur, ada seorang muslim namanya si Topik, ya, menginjak Bible Anda, mestinya Anda urus itu. Oh gitu dia bang. Dia mestinya itu Anda urus, laporin ke polisi gitu loh. Dia menginjak Bible Anda loh itu. Kitab Anda, kitab suci Anda yang dia injak-injak itu. Mestinya Anda yang urus itu. Itu kalau saya pribadi bang ya, gini bang ya. Itu kan udah aku bilang tadi, itu urusan dia dengan hukum lah. Siapa yang merasa dia apa, udah dia aja yang mengurusi itu gitu. Karena Ya udah kalau sebagai orang Kristen. Ya kalau begitu silakan aja. Kesimpulannya bang, Anda mau mengurusi Kris atau biarkan Kris di sini? Silakan aja. Bukan bang, saya bukan mengurusi. Aku cuma mengasih tadi sama bang ini saran. Nggak boleh seperti itu, gitu aja. Oke Kris, Anda menerima sarannya Kris atau mau turun atau mau terus? Terus, soalnya kita belajar juga kan, ingin tahu juga. Iya, nggak masalah bang, belajar itu nggak masalah. Tapi itu tadi lah. Janganlah Selama ini kan kita tahunya saling- dari pendeta gitu kan. Kayak ini Bang Zuma ini lebih pendeta dari pendeta kayaknya. Insya Allah. Ya, kalau abang Juma kan ya. Kalau dia abang bilang tadi seperti itu ya itulah versi abang itu kan gitu. Nggak bisa kita ikuti versi orang. Cukup ya bang saya. Yang penting Anda udah memberitahu Krisnya ya apa Kris turun aja di sini biar aman gitu. Enggak bang, saya nggak seperti itu bang. Saya bang tidak seperti itu. Karena bang yang jujur aja kan gitu kan.